Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimahullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia nikmatnya. Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita, termasuk umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan akan mendapatkan syafa'atul uzma fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimahullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melanjutkan kajian Al-Quran perkataan. Pada malam hari ini insya Allah kita akan mengkaji suratul Baqarah ayat yang ke-224. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la taj'alullaha 'urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas wallahu sami'un alim. La yu'akhidhukumullahu bil-laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in inna Allaha ghafurur rahim. Wa in 'azamu at-talaqa fa Allaha sami'un alim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru wa la yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihin wa la yahillu lahunna
يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. Pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan kepada kita tentang hubungan pergaulan antara suami dan istri. Ya, tentu ketika suami dan istri saling mencintai, kemudian mereka bermesraan, maka tentunya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, menjalani kehidupannya dengan bahagia. Akan tetapi, ya, seiring waktu, kemudian makin lama, ya, hubungannya makin, ya, kalau pengantin baru itu kan serba ini ya, serba baru gitu ya, serba indah. Ya, hubungan serba indah. Nah, kemudian semakin lama udah 3 bulan, 4 bulan, makin kelihatan sifat aslinya. Ya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan kepada kita bahwa satu ketika nanti akan ada gesekan, akan ada permasalahan yang namanya hidup bersama, ya, maka ya perselisihan itu tidak bisa dihindari. Jangankan kita, gitu ya, kita ini rumah tangga Rasulullah SAW saja satu ketika pernah terjadi salah paham antara para istri Nabi. Ya, kok kita mengklaim bahwa rumah tangga yang kita jalani, ya, itu tidak pernah ada permasalahan. Ya, ada. Ya. Maka Islam memperhatikan itu. Maka satu ketika apabila terjadi perselisihan, terjadi permasalahan, sehingga kemudian ada ungkapan-ungkapan, ya, dari suami ataupun dari istri, maka hindarilah bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak melakukan kebaikan. Contoh ketika, ya, itu tadi sudah hubungannya sudah agak lama-lama ada sekian bulan, sekian tahun, 5 tahun, 10 tahun, biasa begitu. Gak pulang kerja misalkan, ya, suami, ya, lapar gitu, kemudian di rumah tidak ada makanan, marah gitu ya. Kemudian bersumpah, kalau begitu aku tidak akan, ya, tidak akan memberi kamu uang, apa itu namanya, bulanan. Itu apa diberi uang bulanan? Uang saya tidak dimasakin gitu ya. Atau lain waktu misalkan bersumpah untuk tidak menyentuhnya karena atur konflik gitu ya. Wallahi, demi Allah aku tidak akan menyentuh. Masya Allah. Ya, itu kadang-kadang ya karena emosi terucap seperti itu. Atau bahkan nanti di ayat-ayat berikutnya itu sampai kepada menalak istrinya. Ya, nah itu ya. Maka Islam selain memperhatikan sisi bagaimana menjaga keharmonisan, bagaimana ketika bahagia,
juga satu sisi ketika terjadi konflik, ketika terjadi perselisihan. Itu namanya bersama, pagi ketemu, ya siang nanti sore ketemu, malam ketemu, itu terus setiap hari. Nah, satu ketika gitu ada sesuatu yang tidak mengenakan hati. Maka ayat ini menerangkan hal tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taj'alullaha 'urbatan liaimanikum. Wala taj'alu, dan janganlah kalian menjadikan Allah menjadikan Allah urdatan, menjadi penghalang, menjadi ya menghalangi, mencegah liaimanikum, pada sumpah-sumpah kalian. Mencegah untuk apa? Antabaru, untuk kalian berbuat kebaikan. Jadi itu tadi, berhubungan dengan suami istri itu baik, menyapa itu baik, menafkahi itu baik. Tapi begitu satu ketika sumpah, demi Allah aku tidak akan menyentuhmu. Demi Allah aku tidak akan memberikan kamu uang. Kenapa tadi marah dia? Bawa emosi dia. Jadi jangan seperti itu. Kalau terlanjur seperti itu, maka apa yang kita lakukan? Terjang sumpahnya. Abaikan sumpahnya, tetap berikan nafkah sebagaimana kewajiban, tetap pergauli istri dengan sebagaimana kewajiban, tapi karena sudah terlanjur sumpah, maka dia harus membayar kafarat sumpah. Nah itu ya, membayar kafarat sumpah. Apa kafarat sumpah? Ya, ketika bersumpah atas nama Allah, wallahi tadi demi Allah. Kalau sumpah atas nama yang lain ya tidak sah. Justru ketika bersumpah atas nama selain Allah, dikhawatirkan kita terjebak kepada kesyirikan. Ya. Apalagi seperti orang-orang kafir jahiliyah bersumpah atas nama berhala-berhala itu, demi Lata, demi Uzza, atau apa kita demi? Kita bersumpah ya. Nar adalah bersumpah atas nama Allah. Nah, bagaimana kalau suami terlanjur bersumpah tadi untuk tidak menyentuhnya, atau tidak memberikan nafkah kepadanya, atau tidak akan ngomong kepadanya? Bisa aja kan begitu ya. Aku tidak akan ngomong sama kamu lagi, pergi dia. Nah, kalau sudah seperti itu, bagaimana setelah adem, setelah tidak panas lagi? Datangi, ya, datangi. Dan kemudian abaikan saja. Karena itu apa? Karena kita tidak jadi melaksanakan kebaikan yang sudah disyariatkan Allah Subhanahu wa taala akibat kita bersumpah tadi. Tapi karena sudah terlanjur bersumpah, maka bayar kafarat sumpah. Apa? Satu, memerdekakan budak. Sekarang nggak ada. Memerdekakan hamba sahaya. Yang kedua, memberi makan kepada 10 orang miskin sekali makan. Jadi sumpah, waduh saya menyesal tadi itu ngomong seperti itu, sumpah lagi demi Allah. Sudah, jangan kemudian karena sumpah itu akhirnya kita terikat dengan sumpah sehingga tidak mau menyentuh istri. Lah kenapa kamu nggak mau tidur sama istri kamu? Karena aku sudah bersumpah tidak mau menyentuhnya. Langgar sumpahnya. Karena bersumpah ya untuk tidak melakukan kebaikan itu tidak boleh. Satu ketika ada sahabat Nabi Muhammad SAW, ya beliau pulang malam karena ngaji dengan Rasulullah. Pulang malam sampai di rumah, anak-anaknya sudah pada tidur. Anak-anaknya sudah pada tidur. Maka sahabat tadi ya didatangi istrinya, datang membawa makanan, minuman untuk disuguhkan kepada suaminya. Suaminya bersumpah tidak mau makan. Karena apa? Karena
dia melihat anaknya udah pada tidur. Sumpah Allah ya tidak akan makan gitu ya. Maka ketika itu ternyata tidak berlangsung lama, dipikir-pikir kok lapar juga gitu ya, akhirnya makan dia. Makan juga akhirnya gitu ya. Padahal tadi sudah, maka karena tadi sumpah, terus tidak mau makan, terus selang berapa lama akhirnya makan, sahabat kalau ada masalah pasti bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Enak kalau ada masalah sahabat ya, ada apa-apa nanya kepada Nabi. Nanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana ini cerita tadi malam seperti ini. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man halafa ala yaminin. Barang siapa yang bersumpah dengan suatu sumpah selain yang dia sumpah tadi itu, khairan minha, yang lebih baik darinya. Jadi tidak bersumpah untuk tidak makan, padahal makan lebih baik. Nah, apa? Fal ya'tiha, maka hendaklah dia melakukannya atau mendatanginya. Wal yukaffir an yaminih, dan dia membayar kafarat atas atau dari sumpahnya. Ya, terjang sumpahnya, lakukan kalau itu adalah kebaikan, ya, fal wal yaf'al, dan hendaklah dia melakukan. Artinya apa? Jangan kita terikat atas sumpah kita kalau sumpah itu adalah atas sesuatu yang kebaikan. Apalagi sumpah demi Allah aku tidak akan haji misalkan. Nah, itu sudah langgar saja, kalau mampu haji nanti bayar kafarah. Maka jangan terbiasa, jangan membiasakan sumpah, ya. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan Imam Syafi'i rahimahullah selama hidupnya tidak pernah bersumpah atas apapun juga. Tidak pernah bersumpah selama hidup beliau. Baik perkara yang ringan maupun perkara yang berat, apalagi kalau urusan duniawi, beliau tidak pernah bersumpah. Watataku, dan bertakwa. Tadi contohnya, wah ini musola ini, ya demi Allah, aku tidak akan musola di situ. Misalkan begitu ya, itu tidak baik. Demi Allah, aku tidak mau ke masjid itu. Langgar saja itu. Ke masjid itu baik. Maka sumpah tadi, batalkan sumpahnya dengan membayar kafarat tentunya. Kalau nggak bayar kafarat, ada nanti itu kewajiban yang belum dia tunaikan. Maka jangan sedikit-sedikit sumpah, apalagi kepada suami istri yang setiap saat ketemu ini sumpah terus. Ya, sedikit-sedikit sumpah, menyesal, ya kan hitung aja itu berkali-kali sumpah, ya. Jadi jangan membiasakan untuk bersumpah atas nama Allah untuk tidak melakukan kebaikan atau tidak melakukan ketakwaan, wa tuslihu bainan nas, dan menciptakan atau berbuat baik kalian semua di antara manusia. Ya, ini sahabat Abu Bakar, ini asbabun nuzulnya ini adalah terkait dengan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ya satu ketika bersumpah tidak mau menafkahi lagi, tidak mau membantu lagi saudaranya yang bernama Mistah. Familinya bernama Mistah itu, beliau setiap bulan itu ngasih apa? Ngasih bantuan karena Mistah kurang mampu. Kasih bantuan tiap bulan, kasih bantuan sama Sayyidina Abu Bakar. Nah, Mistah ini satu ketika ikut-ikutan orang-orang munafik untuk apa? Untuk ngomong-ngomongin bahwa Sayyidatina Aisyah itu berlaku serong. Maka kita kenal dengan hadisul ifki, ya, hadis berita bohong yang diumbar oleh orang-orang munafik bahwa Sayyidatina Aisyah melakukan serong. Itu sampai membuat Rasulullah bersedih sekian bulan, ya, sampai tidak menunggu keputusannya Allah Subhanahu wa taala.
menunggu diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian turun ayat bahwa Sayyidatina Aisyah terbebas dari semua tuduhan itu. Maka Mistah tadi yang ikut-ikutan ngomong-ngomong begitu ya. Maka Sayyidina Abu Bakar bersumpah, demi Allah aku sudah putuskan tidak akan memberi kamu lagi bantuan. Maka turun ayat ini. Akhirnya apa? Dibatalkan sumpahnya Sayyidina Abu Bakar. Ya, karena membantu saudara, membantu famili itu kebaikan, ketakwaan, ya, dan berbuat baik. Karena sumpah tidak mau membantu, batalkan sumpahnya. Tetapi harus membayar kafarah. Wallahu, dan Allah Subhanahu wa taala Sami'un adalah zat yang maha mendengar. Maha mendengar apa yang kalian katakan, Allah maha mendengar. Meskipun engkau hanya mengatakan kepada istrimu saja, tidak ada yang lain yang tahu, Allah maha tahu. Bahkan Allah mendengar, Allah alimun, maha mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Apakah engkau bersumpah dan membenarkan sumpahmu, ataukah engkau bersumpah hanya ngomong-ngomong saja, tidak sampai membenarkan dalam hati? Karena ada sumpah yang sudah saking biasanya, ya, saking biasanya itu wallahi, wallahi. Ini harganya berapa? Wallahi, saya beli hanya 5.000. Padahal, ya, dia maksudnya cuma ngomong gitu ya. Nah, makanya kalau membiasakan sumpah-sumpah seperti itu, akhirnya ngomong wallahi, billahi, tallahi, demi Allah itu akhirnya semacam kayak apa ya, dikit-dikit sumpah. Sehingga bisa terpeleset lisan kita bersumpah atas nama Allah, padahal itu tidak benar. Oleh karena itu kemudian dilanjutkan ayat ke-225. La yu'akhidukumullahu. La yu'akhidukum. Tidak akan menghukum kepada kalian Allahu Allah. Allah tidak akan menghukum kalian billagwi, dengan sumpah. Dengan sumpah yang tidak benar. Artinya dengan lagu itu adalah apa ya, kepeleset lidah gitu ya. Jadi ngomongnya wallahi apa gitu, tapi hatinya sebenarnya tidak. Tadi itu, demi Allah aku tidak akan menyentuhmu, padahal hatinya enggak juga gitu ya. Itu cuma mau ini juga, cuma mau apa ya, mau mengajari istrinya aja gitu, supaya kapok gitu ya. Nah kalau itu yang terjadi, Allah tidak akan menghukum. Fi aimanikum, di dalam sumpah-sumpah kalian. Walakin, akan tetapi, yu'akhidukum, dia menghukum kalian bima, dengan sebab sesuatu, kasabat qulubukum, yang hati kalian itu melakukannya. Jadi yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sumpah dengan hatinya. Jadi lisan mengatakan demi Allah aku tidak akan menyentuhmu, hatinya betul-betul gitu ya, betul-betul marah gitu ya. Maka itu sumpah beneran. Tapi kalau tadi itu hanya kepleset lidah, bertengkar sana kemari gitu ya, ngomong ini ya, akhirnya terucap sumpah tadi padahal ya itu tidak betul-betul di dalam hatinya, maka itu tidak kena kafarah. Jadi yang seperti itu tidak wajib membayar kafarah. Itu menurut Imam Syafi'i. Ya, kalau menurut Imam Syafi'i, ya, ngomong tadi sumpah-sumpah, tapi sebenarnya hatinya tidak, ya, itu tidak kena kafarah. Tetapi Imam Abu Hanifah tetap kena kafarah. Maka bagaimana sebaiknya? Sebaiknya nggak usah sumpah-sumpah. Ya, keluar dari khilaf itu lebih baik. Wallahu ghafurun halim. Wallahu, dan Allah itu ghafurun, maha pengampun. Ya, karena Allah maha pengampun, maka salah-salah dikit itu diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah itu maha pengampun. Selain dosa syirik kepada Allah, semua bisa diampuni Allah Subhanahu wa taala
Baik dia minta ampun maupun dia tidak minta ampun, Allah bisa mengampuninya. Tapi kalau dosanya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kalau dia tidak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan mengampuninya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah mengampuni. Ya, sungguhnya Allah tidak mengampuni. Innallaha la yaghfiru. Allah tidak akan mengampuni ayyushraka bihi kalau dia disekutukan. Ya. Tetapi dosa selain syirik itu Allah bisa ampuni kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya, kita mungkin tidak minta ampun kepada Allah selain dosa syirik, tapi kan anak kita minta ampun kepada kita, minta ampun kepada Allah untuk kita, untuk ayahnya, untuk orang tuanya. Sesama muslim, kalau doa kan Allah nafir lil muslimin wal muslimat. Gitu ya, setelah khutbah itu khotib kan berdoa. Ya Allah, berikan ampun kepada orang-orang muslim, laki-laki, muslim perempuan. Karena kita. Jadi kita itu didoakan saudara-saudara kita sedunia setiap Jumat itu. Ya, karena kalau khotbah itu tidak membaca doa kepada umatnya Nabi Muhammad SAW, itu tidak memenuhi syarat dan rukun khutbah. Ya, selalu itu para khotib mendoakan kita sendiri. Maka dari itu, ya, Allah bisa mengampuni dan Allah Maha Pengampun. Jadi kalau tadi itu keselip-selip lidah, ngomong sama istri, kadang kebelanjut, kepleset, minta ampun sama Allah, Allah ampuni. Ya. Halimun dan Allah Maha Penyantun. Maha Penyantun itu apa? Allah tidak segera menyiksa atas kesalahan hambanya. Ya, kalau manusia kan kadang tidak penyantun gitu ya, salah balas gitu. Kalau setiap salah dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hancur dunia ini, Pak, Bapak Ibu. Salah balas, hancur kita semuanya. Karena kita tidak bisa luput dari kesalahan. Kalau Allah tidak segera membalas atas maksiat kita, atas dosa kita, atas kesalahan kita langsung tidak Allah balas secara langsung, itu adalah Allah karena Allah Maha Penyantun. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini dua ayat yang kita kaji, yaitu ya setelah sebelumnya Allah terangkan bagaimana hubungan, ya memang tujuan dari suami istri adalah apa? Untuk muasyarah bil ma'ruf, bergaul dengan yang baik. Sampai diatur sedemikian rupa bagaimana ketika haid, bagaimana ya hubungan suami istri, hubungan badan bagaimana. Itu atur. Karena itu untuk apa? Untuk kebaikan manusia. Termasuk ketika berselisih, itu juga ada Allah atur. Dan ayat-ayat berikutnya itu nanti terkait dengan kalau konfliknya makin, perselisihannya itu makin makin tidak bisa terkendali, ya, sehingga kemudian akan ada pintu darurat yang disebut sebagai talak, sebagai cerai. Itu juga diatur dalam Islam. Ya, ya mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala rumah tangga kita, hubungan kita dengan istri-istri kita, dengan suami-suami kita adalah hubungan yang penuh dengan rahmah, penuh dengan kasih sayang, cinta atas keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kesetiaan sampai akhirat. Nanti di akhirat nanti itu suami dan istri itu akan disatukan. Ya. Jadi disebut bidadari-bidadari itu, ya betul akan ada bidadari-bidadari. Tetapi bidadari utama adalah pasangan kita, pasangan terakhir kita ya. Kalau kita apa namanya ada seorang yang menikah berkali-kali, maka yang akan dipasangkan di akhirat nanti itu pasangan utamanya adalah yang terakhir.
Sehingga istri-istri Nabi tidak akan menikah dengan selain Nabi. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, demikian kajian kita malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengaruniakan keselamatan, kesehatan kepada kita semuanya, ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.